Ibu tahu PLB itu apa? Hah? Nggak tahu. PLB itu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Itu loh jurusan anak saya. PLB adalah singkatan dari pendidikan luar biasa, yang artinya program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik para ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau ABK, kalian tahu nggak apa itu? ABK, awak buah kapal. Atau saya nggak tahu. ABK itu anak berkebutuhan khusus. ABK adalah singkatan dari anak berkebutuhan khusus. ABK ini umumnya ada 6 jenis. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang-orang pada umumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kamu nggak jadi masuk ke dalam? Saya udah merasa jauh lebih baik. Ayo, saya bantu kamu masuk dalam. Yang kedua adalah tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Nah, seperti ini contohnya. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup, gantikan yang tua. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redalah, reda. Waktu terus bergulir, semuanya mesti terjadi. Daun-daun berguguran, tunas-tunas muda bersemi. Ketiga adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, ditandai dengan keterbatasan intelijensinya dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Nah, anak ATG ini sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa. Nah, mereka ini membutuhkan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Contohnya seperti ini. Yang keempat adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, atau sendi dalam fungsinya yang normal. Nah, seperti ini contohnya. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that
that a hero lies in you. Dan yang kelima adalah autis. Autis adalah anak yang mengalami hambatan berkomunikasi verbal dan nonverbal serta berinteraksi sosial. Anak autis ini terasa hidup dalam dunianya sendiri. Nah, mereka biasanya melakukan hal-hal yang secara berulang. Mereka juga susah untuk kontak mata dengan orang yang diajaknya berbicara. Contohnya seperti ini. Duduk. Wah. Dan yang terakhir adalah AKB. Bukan ini nih mah, AKB 48. Nah, yang ini nih yang benar. AKB adalah singkatan dari anak kesulitan belajar. Nah, mereka ini adalah anak yang memiliki gangguan perseptual, konseptual, memori maupun ekspresif di dalam proses belajar. Nah, sebagian anak mungkin menunjukkan kesulitannya dalam aspek kognitif dengan masalah-masalah khusus seperti membaca, berhitung, menulis, dan bahkan berpikir. Masalah lain mungkin juga akan timbul seperti aspek sosial dan motoriknya. Contohnya adalah anak yang mengalami disleksia, disgrafia, dan lain sebagainya. Iksan, ayo kamu baca. Iksan, ayo kamu baca. Hurufnya menari-nari, Bu. Iksan, kalau kamu mau jadi badut, bukan sekarang waktunya. Ayo baca. Ibu, bapak, Malu-maluin. Udah gede tapi nggak bisa baca. 2 tahun nggak naik kelas. 3 kelas. Kalian bertemu mereka di mana saja, tidak usah meremehkan, menghina, atau mengucilkan mereka. Karena pada dasarnya mereka sama dengan kita, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, hanya saja mereka lebih istimewa daripada kita. Nah, kita sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, fisik yang sempurna, harusnya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah mereka sebagai pribadi, bukan kecacatannya, dan pusatkan perhatian pada apa yang mereka bisa lakukan, bukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.